Hai everyone, selamat sore semuanya. Selamat datang dalam Home Celebration Virtual Styling Session. Saya Dave Hendrik, bahagia sekali dapat menyapa maksud saya ibu-ibu sekalian ya, tamu-tamu Dior nih ya. Aku baru tamu aku masih pakai Oh masker. iya. Dia protokol kesehatannya patuh sekali ya. Kita cuma buka masker pas syuting aku lihat layar, loh kok Alex masih pakai? Nggak apa-apa, Nggak pinter apa-apa. kamu berarti protokol kesehatannya ketat ya. Nah, rupanya Lex, tamu-tamu kita tuh nggak cuma dari Jakarta aja, ada banyak tamu-tamu yang juga datang dari Surabaya. Boleh kita tampilin nggak sih ibu-ibu yang sudah masuk ke dalam Zoom Lounge kita nih di layar? Saya ingin menyapa ibu-ibunya, boleh ya Mas ya? Nah, coba. Tadi saya udah lihat ada Melanie. Hai Mel. Hai Yes, hi Mel. everyone. Kemudian ada Disa Soraya. Halo. Mana nih katanya sudah ada juga datang ibu-ibu dari Surabaya. Aku mau menyapa ibu-ibu dari Surabaya. Mana ya? Ibu-ibu di Surabaya tuh katanya sampai ngumpul gitu ya. Dia bikin dekorasi Table setting sendiri. sendiri. Oh, loh Lex, heboh banget Hebat. loh. Top. Top. Top banget deh ya. Yes, selama acara berlangsung, ibu-ibu sekalian, kita persilahkan Anda untuk ngambil foto, ngambil gambar. Kalau mau membaginya ke sosial media Anda, boleh, monggo ya. Nanti tagnya ke Instagram @mydeardior ya. Yes, yang di tag @mydeardior gitu. Oke. Nah, acara hari ini adalah Home Celebration Virtual Styling Session. Karena kan Lex, kita tahu ini sudah bulan Desember ya. Betul. Perayaan Natal, perayaan Tahun Baru. Sementara di masa pandemi gini rasanya berkumpul di rumah, Yes, mengundang betul. keluarga, Betul. sahabat dekat. Menjadi acara pilihan yang paling aman dan paling nyaman ya Lex Betul. ya. Bener Betul. nggak? Betul. Lagi pandemi gini kan, kalau ngundang-undang dari luar yang nggak bisa ke-track dari Oh, mana, nggak nggak aman, nggak aman. Ya. aman. Nah, karena kita mengetahui kebutuhan ibu-ibu sekalian, tapi kita juga tetap pengen agar acara akhir tahun menjadi tetap berkesan, menjadi bagian dari memori keluarga. Nah, kita mau kasih inspirasi, kita bahas gimana sih cara bikin acara di rumah untuk tetap berkesan. Makanya kita Betul. hadirkan nih event designer sahabat saya Alexander Gotama. Hai. Thank you. Yes. Sebelum kita ngobrol dan berbagi ilmu sama Alex ya, untuk dapat menyapa ibu-ibu yang sudah bergabung melalui Zoom, saya akan memberikan kesempatan kepada Country Manager of Christian Dior Couture Indonesia, Ibu Cecilia King, untuk berkenan menyapa ibu-ibu sekalian. Ditampilin dong gambar ibu-ibunya di layar, pengen lihat. Oh, boleh ya. Mbak Sisil. Oke, kita mau kasih kesempatan sekali lagi Country Manager Christian Dior Couture Indonesia, Ibu Cecilia King untuk dapat menyapa ibu-ibu sekalian. Monggo Mbak Sisil. Hai semuanya, selamat siang. Terima kasih. I'm so happy loh lihat semua yang join this virtual decoration, home celebration talk. Banyak banget dan thank you sudah menyempatkan waktu siang ini. Ini udah hampir akhir tahun dan kita udah nggak ketemu selama ini. I think it's apa ya, agak sedih tapi happy akhirnya walaupun virtual, senang banget bisa melihat yang di Surabaya, yang di Jakarta juga. And I hope everyone always stay safe and healthy. So hari ini memang kita mau tampilkan engagement atau acara ngobrol bareng dengan Alex, Dave, tapi lebih casual karena memang intinya adalah kita semua bisa ketemu virtually dan seharusnya sih ini lebih casual juga. Jadi kalau memang nantinya ada yang mau bertanya, ada yang kasih komen, please feel free gitu. I hope what Alex and Dave will share with all of us akan menjadi sesuatu yang sangat inspiring. Karena kita tahu kemungkinan besar akhir tahun kita masih ada banyak celebration yang bisa kita explore, lakukan dengan keluarga dekat dan teman-teman dekat di rumah mungkin.
selama masih belum bisa pergi-pergi traveling, but we are so happy as long as everyone is safe and healthy. So hopefully next year we can meet in one-to-one lagi, bersama lagi, maupun itu di Surabaya atau di Jakarta. So thank you everyone and enjoy this virtual talk. Yeay, thank you Mbak Sisil. Ikuti acaranya sampai selesai ya Mbak Sisil ya. Kita sama-sama dapat insight dari Alex untuk membuat suasana rumah kita jadi lebih meriah ya. Tuh, seperti yang tadi dikatakan Mbak Sisil, nanti kita punya sesi Q&A khusus, tapi selama acara berlangsung, kalau ibu-ibu mau kasih pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya ibu-ibu ya. Nah, sebelum ngobrol sama Alex, aku mau pamer dulu Lex, boleh ya? Boleh dong. Nih, kita itu membuat acara istimewa ini di Savia Fasa. Ini show unitnya Savia Fasa, cakep ya Lex ya? Cakep banget, top. Ya, nanti kita akan ajak ibu-ibu untuk tour ya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya cuma bisa kasih lihat area kitchen sama area living room ya. Karena kan dua area ini tuh nanti kalau bikin pesta di rumah yang paling penting, bener nggak Lex? Betul. Kan nggak mungkin bikin pesta, bikin kamar. acara di kamar ya. Kalau itu berdua sama suami aja nanti ya Bu. Ya. Nah, kalau ibu-ibu penasaran pas main ke Jakarta atau ibu-ibu yang di Jakarta mau main melihat sendiri show unitnya Savia Fasa, bisa menghubungi nomor telepon Alfian di 0811 115 801 ya. Ibu-ibu ya, silahkan telepon hubungi Alfian, janjian untuk bisa lihat-lihat show unit cakep ini. Oke? Yes. Nah, sekarang pasti semua sudah tidak sabar untuk ngobrol sama Alex. Lex, cerita dulu dong sama ibu-ibu yang bergabung nih. Sebenarnya pekerjaan event designer. Alex kan pekerjaannya event designer. Betul. Itu apa sih? What does an event designer do? Oke, event designer kalau kita jabarkan sih, ya namanya designer pasti saya mendesain, tukang desain lah. Sama kayak fashion designer, mendesain baju, saya mendesain sebuah event. Ya. Nah tergantung event itu kan very general, Ya. apakah itu wedding event atau corporate event, table setting atau misalkan kitchen decoration, banyak gitu. Tapi yang hari ini khusus untuk acara Dior dan untuk virtual talk ini saya akan membahas tentang table setting. Oke. Sama home decoration juga lah. Table setting dan home decoration. Iya, Kenapa table setting? Karena kita tahu kalau mengundang orang datang ke rumah, mengundang keluarga, pasti acaranya makan. Betul, Ya. betul. Jadi aktivitas utama pasti berlangsung di meja makan gitu ya Alex ya. Aktivitas utama saya percaya semuanya pasti di meja makan baru ke living room. Oke. Gitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya buat Alex adalah, kita boleh nggak sih Lex sambil kita ngobrol, kita kasih lihat nih sama ibu-ibu yang datang beberapa karya dekorasi yang Boleh. pernah Alex buat, boleh ya Lex Boleh, ya? boleh. Tuh, kita mau kasih Beberapa lihat. sudah dipersiapkan sih ya. Ada beberapa foto nih, ini adalah beberapa pesta yang pernah didekorasi oleh Alex. Kita mau kasih lihat sama ibu-ibu yang sudah bergabung ya. Foto-fotonya boleh kita tampilin di layar ya. Ya, sambil Alex akan cerita apa aja sih peristiwa yang terjadi di gambar-gambar ini yang kita lihat sama-sama ya Lex ya. Boleh. Nah, oke. Kalau udah siap kode kita ya. Nah, sambil menunggu foto-fotonya siap, Lex, kalau gitu aku mau tanya ini aja dulu. Boleh. Apa yang harus kita persiapkan kalau kita mau bikin pesta di rumah? Oke, yang pertama pasti kalau mau pesta di rumah itu harus menentukan temanya dulu apa nih. Oke, Gitu. tema pestanya apa? Betul, nomor satu itu tema pesta. Oke, jadi pick a theme ibu-ibu ya, pilih Yes, tema. betul. Contoh tema tuh apa sih Lex? Tema Nah, pesta tuh? Tema-tema itu sebenarnya bisa macam-macam, Bro. Tapi kalau saya pribadi lebih suka tema dari suatu dekorasi rumah itu harus menyesuaikan dengan interior design rumah yang sudah existing. Gitu. Jangan oke. misalkan temanya interior design rumahnya Mediterranean, nanti untuk dekorasinya temanya minimalis modern, jadinya kan terlalu clash. Jadi di mata tuh juga nggak enak gitu liatnya. Jadi kalau misalkan rumahnya udah Mediterranean, mungkin table settingnya lebih yang gayanya shabby chic gitu, yang lebih colorful, lebih tropical dikit juga masuk gitu. Tuh, oke ibu-ibu yang pertama pilih tema. Tips dari Alex, temanya sesuaikan dengan dekorasi rumah-rumah ibu-ibu ya. Coba dilihat rumah ibu-ibu dekorasinya temanya apa. Kemudian pilih tema pesta yang seperti itu. Betul, yang betul inline, sekali. satu nafas. Yes, betul. Oke, benar.
Yes. Setelah pilih tema, apa lagi tuh Lex? Setelah pilih tema, yang kedua yang paling penting itu adalah color palette selection. Oke, color palette selection. Yes, Berarti betul. memilih tema warna gitu ya Lex? Betul. Oke. Kan dalam satu table setting kayak yang kita lihat sekarang ini ada beberapa warna. Dan mulai dari kanvasnya itu adalah si taplak meja atau mejanya sendiri. I Terus see. baru kita mau kasih warna apa nih di kanvas itu dari bunga-bunganya, centerpiece-nya. Gitu. Centerpiece-nya ada apa aja? Ada bunga, ada lilin, ada knick-knack yang lain. Gitu. Knick-knack yang lain sesuai dengan tema. Misalkan tema like Christmas, mungkin pohon Natal kecil-kecil atau patung-patung rusa yang mini atau ala lebay ya gitu. Kalau misalkan lagi Easter bisa pakai telur-telur, tergantung sih. Gitu. Nah, Knick-knack tuh unik pernik penyertanya gitu ya Lex ya? Betul. Tapi kalau gaya saya biasanya saya lebih suka flowers and candles gitu. Oke, seperti yang Ibu lihat nih sekarang nih ya. Kalau gitu untuk memberikan contoh visual Lex, berbicara mengenai pilihan warna. Betul. Dan pilihan tema. Yang kita lihat, saksikan yang sudah Alex tata ini, temanya apa, pilihan warnanya, kenapa ini? Gitu coba Alex. Nah, yang saya pilih hari ini, kalau bisa dilihat yang paling menonjol itu kan warna coral. Oke. Warna coral, warna pink, terus ada warna green. Aduh Alex maaf ya, aku tuh norak deh. Coral tuh yang mana sih Lex? Coral itu Ini yang bukan? paling Ini? pop. Ini paling pop nih. Oh ini. Yes. Oh ini coral. Itu coral, ya. Oh, Namanya pun alah. Peony Coral Sunset. Oh ini peony coral sunset. Iya, kenapa namanya coral sunset? Karena kalau kita lihat sunset di Bali, di pantai, pasti warna itu keluar, warna coral Oh di my langit God, gitu. so pretty. I learned something new today. Peony coral sunset. Oke, Yes. ini coral, ini pink. Yes, terus ada warna hijau aku kasih di bagian daun-daun yang dipakai tentunya sama di lilin. Kenapa color selectionnya ini? Karena ini semua berangkat dari color palette yang diangkat oleh Maria Grazia untuk Dior koleksi yang Cruise 2020-2021. Really? Yes, seperti itu. Jadi sebelum saya bikin ini saya pelajari dulu sih collection Cruise Dior yang 2020-2021 sih apa sih color palette secara general gitu. Ih ngomongin Dior Cruise 2020-2021 lagi ada pop innya tuh pamerannya Oh sampai ya? dengan Di mana di tuh? Plaza Indonesia kalau mau mampir ya toh. Nice. Oh color palette-nya ini. Iya betul. Kalau Cruise dilihat-lihat, collection. nanti kita lihat sama-sama ada beberapa tuh kan sneak peek buat barang-barang yang ada nanti. Oke. Lex, boleh nggak sih sekalian kita belajar ya ibu-ibu? Aku yakin ibu-ibu sih udah pada paham ya. Perkenalkan kepada aku deh, ini tuh bunga apa aja sih Lex? Ini kan peony, ini mawar toh? Betul itu roses. Terus ini orchid. Nah ini lumayan lagi in karena orchid ini bisa di dye. Dye-nya itu dicelup. Jadi ada anggrek, orchid dipotong, terus dicelup ke dalam tinta pewarna. Masa? Jadi karena ada proses penyerapan sendiri makanya kita bisa lihat veinsnya itu menyerap pewarnaan dari tinta tersebut. Oh, gitu. makanya veinsnya atau nadi-nadinya si orchid ini Yes, gradasi gitu ya keluar, Lex ya? betul. Oh my god, interesting. Jadi ini adalah proses pewarnaan manusia nih ya? Iya, betul. Manual. Oh, Gitu. interesting. Oke, nah setelah kita menentukan tema, kemudian kita menentukan pilihan warna, Yes. lalu untuk membuat sebuah pesta sukses di rumah, apalagi yang harus kita pertimbangkan? Yang ketiga, elaborate semuanya perintilannya. Misalkan dari centerpiece. Centerpiece-nya tadi mau apa aja barangnya, vase-nya mau pakai vase warna apa, vase yang gold kah atau silver, terus candle holdernya mau pakai yang silver atau kaca atau gold. Kemudian runnernya mau pakai apa, tablecloth-nya. Terus kemudian flatware-nya baru, piring-piring, garpu, sendok, gelas, cangkir-cangkir. Terus untuk makanan yang di tengah kira-kira mau di-serve dipakai cake tiers atau pakai piring yang seperti apa. Cake tiers gitu. itu seperti yang Yang ada diperagakan di sini sini, ya? yes, betul. Oke, yes. Gitu. Boleh nggak sih Alex peragakan nih untuk ibu-ibu yang sudah bergabung dalam acara virtual styling kita, seperti apa ringkesnya merangkai bunga Alex? Gimana? Boleh ya? Boleh dong. Nah, ini. ini Oke, saya cabut ini sebentar. adalah ceritanya kita mau membuat, sisi sebelah sini sisi ya. sana, Sisi sebelah sorry sini ya. sayang. Ceritanya kita mau membuat centerpiece gitu ya Lex ya. Yes, betul. Oke, betul. mungkin dimulai dari paling basic. Untuk centerpiece sebetulnya pilih vasnya itu ada ketentuannya nggak sih Lex? Kalau vas sebenarnya saya lebih suka yang senada dengan candle holder yang dipakai. Misalkan candle holder saya mau pakai saya mau pakai yang bahannya kaca atau kristal. Ya pasti saya pilih vasnya Vasnya yang
kristal juga atau Oke. kaca. Tapi sebenarnya di mix pun juga nggak apa-apa selera. Kalau saya lebih suka rapih, jadi satu material sama semua. Oke. Gitu. Ya. Kalau untuk tinggi atau pendeknya bebas. Nah kalau tinggi atau pendek itu tergantung dari kira-kira mau ngobrolnya gimana nih. Gitu. Oke, Kalau iya, misalkan iya, iya. buat nyaman sih sebenarnya jangan terlalu tinggi. Apalagi kalau biasanya ya susah sih ya kalau kita mau ngobrol pun lama-lama juga digeser jadinya daripada kita Iya. menggeser mendingan ya udah kita bikinnya nggak usah terlalu tinggi. Yes, itu good Seperti insight itu. dari Alex ya untuk centerpiece. Karena kita pengen ngobrol kan acara keluarga nih ya. Pengen lihat-lihatan dong muka Iya, sama betul, muka. betul. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kita nggak bisa lihat muka di seberangnya. Nanti Betul. centerpiece-nya digeser. Percuma. Betul, percuma. Jadi harus Iya. dites duduk masih bisa kelihatan kan tuh Iya, orang di sebelah sana betul, gitu ya Alex betul. ya. Kalau bisa sih di bawah eye level sedikit gitu. Oh, di bawah eye level sedikit ketika Sedikit. kita duduk. Yes, betul. Oke, got it. Yes. Ya. Nah, terus gimana sih caranya bisa merangkai secakep ini Lex? Nah kalau merangkai sih sebenarnya ya bisa belajar dari YouTube dari manapun juga bisa sih. Pada proses dasarnya sih yang penting kita harus tahu dulu kita mau pilih bunganya apa aja sih Oke. sesuai dengan warna yang udah ditentukan. Misalkan ibu-ibu di rumah pilih warnanya, let's say bukan coral ya, let's say kita pilih warna ibu-ibu pilih warnanya apa ya misalkan biru. Biru. Ya udah kita tinggal mikir aja kira-kira atau browsing gitu kira-kira biru warna apa aja sih yang available. Oke. Gitu as simple as bisa kontak ke supplier bunga yang bisa online gitu bilang Mbak sorry ada bunga warna biru apa aja. Minta dikirimin foto ya udah tinggal beli beberapa taruh di vas. Bisa media untuk perangkainya bisa apa aja sih bisa dari air langsung celup-celup sendiri atau kalau saya hari ini saya pakainya Oasis atau floral foam yang warna hijau. Oh, itu namanya oasis Gitu. yang di dalam itu yang buat dituncep-tuncep ya? Betul. Nah itu beda hasilnya akan beda karena kalau pakai air biasanya karena tidak ada pegangannya. Jadi hasil rangkaiannya cuma bisa bulat atau ya cuma apa ya nggak terlalu bisa main lebih lush lah. Oke. Kalau saya pakai Oasis foam ini bisa lebih lush keluarnya movementnya bisa lebih wild gitu lebih kemana-mana gitu. Oh, dia Jadi bisa kayak lebih 3D memudahkan. tuh, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang Yes. keluar, ada yang maju gitu kan Yes, ya. betul. Jadi kalau tergantung mau gayanya seperti apa, baru menentukan medianya mau pakai air saja atau Oke. kawat ayam atau pakai Oasis foam Oke. gitu. Dan sebetulnya dalam menyusun rangkaiannya, apakah ada teorinya Lex yang tinggi di dalam atau paling atas baru yang pendek semakin keluar atau bebas aja suka-suka kreativitas ibu-ibu sekalian? Sebenarnya dalam rangkai bunga sih gak ada pembatasan karena bunga tuh pada dasarnya udah cantik lah gitu. Jadi tidak usah terlalu terpressure harus bikin bunga tuh bagus banget sebenarnya. Cuma memang ada beberapa peraturan misalkan kita pakai Oasis foam kita tutup dulu pakai daun sesuatu yang warna hijau gitu supaya terlihat lebih organik. Baru kita masukin yang pertama kalau saya preference saya itu adalah masukin bunga yang adalah star flower-nya. Oh, star flower-nya duluan yang ditaruh. Yes, let's say untuk yang hari ini star flower-nya adalah si peony dan anggrek. Oke, jadi Gitu. yang di-arrange pertama kali dalam tataan bunga ini adalah star flower-nya. Yes, betul. Jadi langsung saya masukin dulu mau di mana aja yang kelihatan sama orang depan, sama orang belakang dan orang samping kalau ada. Oke. Gitu. Itu yang Bintang harus duluan terlihat. ya ibu-ibu ya, kata Alex ya. Beda kalau acara-acara pesta sosialita bintang datang belakangan, kalau bunga enggak kata Alex ya. Kalau bikin decoration malah ya star flower duluan. Kalau star flower belakangan jadi dia boros biasanya. Good tips, good tips. Kalau star flowernya belakangan jadinya boros Betul. ya. Jadi dipikirin star flowernya mau kelihatan dari sisi mana nih? Dari sisi Iya. sebelah sana kah? Dari sisi sebelah sini kah? Itu duluan yang ditaruh-taruh gitu Yes, Alex? betul. Baru Oke. sisanya spraynya. Spray itu yang kecil-kecil, fillernya juga yang kecil-kecil. Baru bunga bunga medium size-nya yang untuk mengisi dari rangkaiannya. Seperti kita di sini ada roses gitu. Oke, jadi ada star flower, kemudian ada filler, sama ada spray istilahnya Iya, gitu begitu, ya. begitu. Oh, filler tuh yang buat ngisi-ngisi kekosongan gitu Yes, loh ya. Iya, betul. Bukan di muka aja Bukan ya. di muka aja ya filler ya, atau dalam pertemanan ya. Ada isi-isian nih bunganya gitu kan, biar kayaknya Berapa cc rimbun, nih ya. rimbun gitu Betul, ya. betul. Alex nih dokter jadi ngomongin filler langsung nyambung. Ini jadi kamu mau tunclap apa enggak sih sayang? Mau boleh. Boleh, Gitu. coba. Ini kita aku touch up ya. Iya tacap, kan biar Yes, ibu-ibu juga lihat toh. Iya. Ini saya touch up ya di sini ya. Kameranya dari mana situ.
Nah, Buat yang orang sini bisa ngeliat ya, jadi orang yang duduk di sini bisa ngeliat ada peony coral, ada orchid gitu. Dan di sini sebetulnya Lex, rangkaian bunga segar seperti ini tuh tahan berapa hari sih Lex? tergantung kita beli dari supplier, sudah masuk ke kulkas suppliernya dari kapan. Oh, jadi kita ketika beli kita harus tanya tuh ya? Iya betul, itu stok kapan gitu. Karena Oh. mereka kan harus setiap minggu kan ada pengiriman, biasanya setiap hari, ada hari-harinya lah. Jadi kalau misalkan udah H plus, let's say 3, 4 itu biasanya udah paling oke lah. Nah kalau udah lebih dari H plus 7 setelah nyampe di kulkasnya dia, itu yang harus dilihat kira-kira jenis bunganya itu jenis bunga yang fragile atau jenis bunga yang kuat. Itu tergantung. Kalau bunga yang fragile ya paling cuma tahan di vas gini 2 hari, 3 hari. Oke, tuh. Jadi ketika kita memutuskan untuk membeli bunga juga harus tanya kepada penjualnya ya. Yes, Ini betul. bunga yang kita beli ini akan tahan berapa lama nih di Betul, rumah kita. Oke, got it. Nah, setelah centerpiece-nya selesai gitu kira-kira, kemudian kita harus menyiapkan juga piring-piringnya gitu ya. Iya betul, piring-piring mulai dari underplate-nya, dari piring-piring main course, dessert, terus juga cutleries. Cutleries juga mau kita harus bisa pilih tuh, mau pakai yang silver, mau pakai yang gold. Terus gelas-gelasnya ada champagne glass, ada wine Ini nggak mau glass, dikasih lihat nih water Mas, kira-kira glass. gitu sekilas cerut gitu. Ya kan? Nah, Nah, tuh kita lagi ngomongin piring. Lex, sebetulnya ada pakemnya nggak sih pemilihan piring dengan tema pesta yang kita pilih atau bebas-bebas aja? piring sebetulnya lumayan memberi aksen ya dalam suatu table setting gitu. Jadi misalkan warnanya coral atau misalkan warna ini sebenarnya piringnya itu bisa dicari juga warna yang senada. Tapi sebenarnya nggak senada pun juga nggak apa-apa karena yang akan lebih menonjol itu biasanya dari napkins. Karena napkins yang ditaruh di paling atas gitu. Napkins. Nah, ini boleh dikasih lihat nih. Tuh, lihat ini contoh tataan napkins Ya. yang dibuat oleh Alex untuk acara home celebration kita. Nah, Lex, Yes, boleh betul. cerita nggak sih nih kameranya yang itu biar di zoom? Boleh. Gimana cara bikinnya? Lalu apa sih ini? Nah, oke. Jadi coba ya saya demonstrasi dari awal ya kira-kira. Napkins itu ada beberapa ukuran. Kalau ini saya biasanya bikin dari nol, from scratch. Jadi ke toko bahan, terus saya minta dipotong semuanya 50 kali 50 cm karena secara formal, kalau untuk acara formal size napkins itu harusnya 50 kali 50 cm. Gitu. Nah, bentuknya persegi. Dari sini saya lipat kayak tadi ya, karena nanti sebenarnya semua hasil lipatan semua tergantung dari desain menu. Oke. Nah, untuk menu sebenarnya saya lebih suka yang bentuknya portrait seperti ini, karena lebih ramping, lebih cantik. Kan kayak semua yang ramping. Yang ramping tuh cantik ya. Gitu. Gelas yang ramping cantik ya. Betul. Terus ya sudah, kalau dari sini berarti saya menentukan pengen jadinya seperti yang ini deh gitu. Nah, caranya itu adalah napkins seperti ini, cari jahitan yang belakang, sisi belakangnya menghadap ke bawah. Lalu kemudian saya lipat 2. Jadi sisi sebelah yang bawah akan menghadap ke atas seperti ini. Kemudian saya lipat, jadi 2. Nah, dari sini sudah bisa kelihatan, bisa kita masukin sesuatu nih di sini, ya kan? Sudah dia tinggal kita bagi 3. Lipat dalam, sama lipat dalam. Kita ambil sisi yang tidak kelihatan dari lipatan di sisi sini. Nah, biasanya kalau settingan yang standar normal, menunya itu dimasukinnya seperti ini. Cuman saya kan orangnya suka edgy ya, suka ada twistnya dikit. Berbeda dong, seperti Ya, koleksi cruise kan beda ya. Yes, Jadi betul. dibalik. Saya balik aja. Oke. Namanya juga fashion ya, Kak. Iya dong. Gitu. Jadi seperti ini deh. Nah, ini menu, biasa place card saya sukanya taruh di sini. Bisa ditaruh aja seperti ini atau bisa saya ikat. Kalau untuk hari ini saya ikat aja deh supaya lebih cantik ya kayaknya. Gitu ceritanya. Nah, ini saya request untuk ilustrasi Lily of the Valley, soalnya ini kan bunga kesukaannya Monsieur Dior. Oh gitu. Gitu, Ini gambar Lily of the Valley nih. Yes. Coba kita zoom dong. Aduh, kita pamerin dulu dong place card kita Lily of the Valley, everyone. Yes, itu dia ibu-ibu. Tuh, ya. Ada nggak tuh di koleksi Cruise 2020-2021? Mungkin Lily nanti of ada. the Valley.
Pasti ada di setiap collection. Gitu ya? Diselipkan sama Dior ya. Harus lihat tuh nanti di Iya, Cruise betul. 2021 itu pop in ya di Betul. Plaza Indonesia sampai 27 Desember. Yes. Yes. Nah ini juga bisa jadi apa ya, detail menarik yang memberikan suasana pesta jadi lebih istimewa gitu ya Lex ya. Betul sekali. Yes. Dan ini juga kita kan menu juga ya udah print tulis tangan aja kan. Jadi nggak perlu kita cari graphic designer atau apa, semua sih sebenarnya bisa DIY lah semua. Tuh Kalau ya. di rumah, iya. Ya ini adalah zamannya kita untuk mengasah keterampilan kita Yes, gitu ya. betul. Lex, aku mau nanya dong, warna napkins itu harus disesuaikan dengan warna tema utama dari pesta yang sudah kita pilih gitu ya? Yes, betul sekali. Karena menurut saya napkins itu adalah suatu material dari satu elemen dari table setting yang bisa memberikan suatu aksen. Oke. Misalkan kita punya kanvas, let's say hari ini kita pilihnya kanvasnya putih nih tablecloth ya. Nah aku bisa nih masukin, kan soalnya kalau centerpiece itu udah ada di tengah. Saya pengennya ada aksen juga nih di pinggir-pinggirnya, jangan sampai ini sama ini putih juga gitu. Oke, got it. Jadi kalau kita udah colorful ya sininya at least ada color juga lah. Oke. Nah pertanyaan saya, kan kalau di display kita hari ini memang sengaja bagian tengah meja makan ini digunakan untuk sarana dekorasi Yes, oleh betul. centerpiece, oleh Betul. bunga, oleh lilin gitu ya. Makanannya itu hanya di tray-tray gini aja. Iya. Gimana kalau kita pengen pesta ala Indonesia, kan makanannya banyak tuh prasmanan di tengah-tengah. Berarti centerpiece-nya gimana tuh? Nah, itu dia juga harus ditentukan. Biasanya kan Oke. table setting design itu harus menyesuaikan dengan cateringnya tuh kira-kira apa sih? Apakah ini serve dinner atau apakah ini makan tengah? Oke. Kalau settingan saya hari ini lebih untuk serve dinner. Jadi tidak ada makanan yang ada ditaruh di tengah. Oh. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada, kita harus memperhitungkan lagi kira-kira jumlah vas bunganya berapa, jangan sampai nanti terlalu penuh. Jadi harus ada space lagi. Misalkan mejanya lebih panjang, berarti kalau misalkan kita makan tengah, centerpiece-nya cuma bisa 2 nih, di sini misalkan sama di situ. I Harus see. ada jarak lagi supaya Oke. bisa mereka serve di tengah. Oke, berarti ibu-ibu juga harus persiapkan tuh ya jenis pesta yang akan ibu-ibu hosting. Perayaan akhir tahunnya jenisnya Ya. seperti apa gitu ya Ya, untuk betul. menentukan centerpiece-nya. Oke, very well. Aku tuh suka tadi pada saat kita mempersiapkan ya, Alex tuh bilang kalau untuk pilihan warna, pilihan pesta, you can go wild, have fun. Yes, betul. Nggak ada batasan tuh. Kalau dulu mungkin kita cuma taunya, aduh kalau mau manis, kalau mau romantis, warna-warnanya harus pastel. Pastel, ya, Kata nggak Alex, sama melulu. enggak ibu-ibu ya. Semua warna untuk pilihan bunga itu bagus. Karena pada dasarnya bunga itu udah cantik. Jadi Yes. diapain aja, warna apa aja pasti beautiful. Yes, you can never go wrong with any combination of the colors. Seneng ya. You can never go wrong with any combination of colors, kata Yes, Alex. betul. Yes, tuh. Pokoknya selama pakai bunga bisa merangkai-merangkai Bisa. sendiri ya. Bisa. Siapa nih tamu kita? Coba aku mau lihat dong yang udah terbiasa merangkai bunga di rumah masing-masing. Boleh kita lihat nggak wajah-wajah peserta Zoom kita? Oh, ada yang udah biasa merangkai bunga? Boleh angkat tangan nggak? Siapa yang udah biasa? Oh, itu kelihatan Melanie. Ibu Aza. Ibu Aza, aduh cakep Melanie banget juga setupnya. Melanie, hai Mel. Udah biasa merangkai bunga ya? Mama mertuanya kan punya toko bunga. Oh, gitu. Iya dong, iya kan? Ada Carla Jasmina. Hai Carla. Halo. Michelle Kwan. Hai. Kamu pasti lagi nggak di rumah ya? Pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Justru kita senang masih sempet-sempetin ya. Kemudian, yes, ada beberapa yang tidak menyalakan kameranya. Aditya, hello, Agustin. Kemudian Disa, Vivi, yes. Ini paling istimewa tuh, Lex, lihat nggak? Ibu Asa sama teman-temannya tuh. Wow, lagi garden party ya Ibu Asa and friends ya. Very beautiful. Keren banget setupnya. Nanti kalau kita ke Surabaya kita pengen main juga tuh ke restoran itu. Iya dong, ayo. Iya.
Oke, sekarang kalau ibu-ibu punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Alex, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Kalau bisa nanti kita akan buka speakernya dan kita akan dengar langsung pertanyaannya. Oke, kalau malu-malu di kolom komentar aja. Nah, sambil menanti kita mau pindah ke living room ya, Alex. Yuk. Karena Alex juga sudah memberikan dekorasi sedikit di living room ya, untuk memberikan apa ya, nuansa kemeriahan pesta akhir tahun. Iya. Tapi saya mau kasih lihat room tour dulu ya, Savia Fasa show unit kita yang begitu cantik ini. Nah, ini adalah area dapur ibu-ibu. Besar ya Lex, ini dapur Bagus bersih ya. kayaknya ya. Nah ini bisa nih kalau misalkan di table-nya udah terlalu penuh, anak-anak bisa didudukin di island sini. Atau tinggal tambahin bunga aja 1 atau 2 gitu. Buat mereka makan, buat Yes, mereka yes. ngobrol-ngobrol gitu. Yes, betul. Ih, Alex thoughtful banget ya. Kalau keluarga kita ada yang masih punya anak-anak Yes, ya, betul. perlu disiapkan meja juga. Nah, bisa pakai island di kitchen bersih kita Iya, ini gitu ya. iya, betul. Nah, dekorasinya diusahakan senada deh tuh dengan center. Iya, tapi nggak usah terlalu sampai semasif Heboh itu. juga. Lebih Oke. simpelnya aja lah. Gitu. Oke, got it. Yes, nah ini adalah area kitchen. Sekarang saya akan ajak ibu-ibu untuk bergerak ke area living room. Yang penasaran mau ke Savia Fasa nanti bisa telepon Alfian di 0811 115801. Alex, nanti kita bikin pesta di sini yuk, kita bikin Of pesta ulang tahun course. sama Mbak Sisil sama Wida ya. Iyalah, Kita ayo. kongko-kongko kalau pandemi udah selesai. Yes. Nah, ini adalah area living room room-nya kita. bagus ya, tinggi ceilingnya aja tinggi sekali loh. Oh my God, udah disiapin kado-kadonya Very Dior. nice ya. Nah, tadi kan kita juga membahas ya Alex ya, cara untuk membuat pesta akhir tahun menjadi menyenangkan adalah siapkan aktivitas, Yes, betul. ya kan? Yang seru tau nggak apa? Apa? Secret Santa. Oh my God, yes, that's it. Yes. Atau kalau Gift ibu-ibu nih, exchange. kayaknya ibu-ibu yang menyaksikan acara kita nih, Lex, kan ibu-ibu yang generous ya. You wanna be everybody Santa boleh ya. Yes, betul. Pesen. Gift exchange ini. Boxes of gift for your Yes. beloved. Betul. Tinggal Ya. belanja Terus dulu ke Dior. belanja ke Dior dapat kotak, bisa aksesoris kan. Kalau Bisa. semua dibeliin tas, mendingan tasnya buat aku kalau aku jadi ibu-ibu ya. Betul. Ya kan? Scarf ke, kacamata Betul. ke, ya, Iya. gelang-gelang, Bracelet, ya. iya, friendship Itu bracelet. yang dipakai sekarang juga bisa. Iya kan, ini kado dari Mbak Sisil sama Wida, cakep ya. nice, Terus cakep. ditata di salah satu pojok ruangan gini kan. Iya, Terus nanti betul, tinggal lucu. ambil-ambil sendiri deh, Iya. cakep tuh. Bagus, tinggal Yes. ditata-tata aja tumpuk-tumpuk semua. Terus Nah, kita bahas sedikit juga, ini adalah dekorasi bunga yang Alex siapkan ya. Iya, Untuk betul. ceritanya biar berkesinambungan aja gitu iya dengan betul. suasana Dari yang itu, ada suasana di... sana. Biasanya kan kalau kita lagi kumpul keluarga, abis makan pasti kita ke living room untuk quality time lagi. Ya. Bisa main games, bisa yang tadi kayak kita Secret Santa atau gift exchange. Betul. Terus ya kasihlah beberapa di coffee table rangkaian kecil gitu. Nah, kalau ibu-ibu tadi simak dengan baik ya, Alex bilang waktu Alex merangkai bunga yang ada di meja makan, Alex menggunakan apa tuh tadi yang buat colok-colok kan ya? Oh, Oasis Foam. Oasis foam. Terus Ya. Alex bilang bisa juga nggak perlu pakai Oasis foam, tinggal taruh di air. Seperti Yes, ini betul. ya Alex Seperti ya? ini kalau misalkan mau ditaruh di air langsung. Simple but nice. Coba untuk kita di kasih lihat, coffee kita table. zoom ya. Ini cuman air aja Air di aja, vas, terus terus- bunganya digeletakkan di salah satu Yes, sisi. yes betul. Kita tinggal pakai insting aja kira-kira yang bagus yang mana, tinggal feeling aja I see. udah jadi. Oh, tinggal pakai insting ibu-ibu Betul, ya. Mau ditaruh di sisi sebelah mana? Iya, Oke. betul. Gimana kalau sekarang kita ngintip, kita kasihkan ngobrol Lex dari tadi. Kita ngintip ya pertanyaan dari ibu-ibu. Ada nggak? Kita lihat deh. Coba kita tampilkan wajah ibu-ibu yang sudah bergabung di virtual event kita. Oh, Alex, bagaimana cara mendekor meja yang bisa terlihat cantik dengan tablecloth atau runner? Oke, cara mendekor meja yang bisa terlihat cantik dengan tablecloth atau runner. Sebenarnya kalau dari table setting, tablecloth sama runner itu sekarang udah banyak macam ya. Kita bisa carilah banyak, beberapa brand juga ada banyak. Tablecloth itu juga lumayan suatu
unsur yang paling penting karena itu sebuah kanvas dari table settingnya. Ya. Gitu. Nah, pemilihan dari tablecloth sebenarnya kalau misalkan kita mau aiming for baroque style yang udah misalkan ini gitu banyak pattern tableclothnya seperti Trower Dior ini ya. Ya udah kita berarti bunganya jangan terlalu yang ramai juga, lebih simple. Oke. Jadi di balance saja, misalkan kita punya tablecloth atau runner yang simple, bunganya rame boleh. Boleh nggak sih Tapi kita kalau kasih lihat misalkan- ya, maksudnya Alex kan biasanya kalau pakai visual, kalau saya berdiri hilang nggak kepala saya? Nah ini kan kata Alex nih, seumpama tableclothnya motifnya rame begini, Yes, betul. bunganya jangan jangan rame Iya, juga. jangan seperti ini, mungkin bunganya seperti ini, lebih simple I gitu. Karena see. kita lebih mau menunjukkan, oh si tableclothnya yang juara nih gitu, winnernya gitu. Oke, sama runnernya. ini adalah focal point dari dekorasinya Yes, gitu betul, ya. Iya, misalkan kita udah pakai, ya ini namanya kan toile de Jouy ya, gitu. Jadi kalau misalkan Jago deh kamu. Apa iki jenenge? toile de Jouy. Apa itu artinya Lex? Aduh itu saya juga belajar dari Dior sih, karena terus tahun berapa dia keluarin ya, saya lupa deh gitu. Oh, ya ampun, menariknya. Oke, jadi itu ya. Kalau untuk tablecloth, kata Alex, kalau motif tablecloth Anda cukup ramai, berarti settingan bunganya jangan rame-rame, Iya, pilih yang betul. minimalis gitu ya. Iya. Pilih focal point-nya mau yang mana. Yes, betul. Oke, betul got it. sekali. Yes, yes. Tablecloth itu apakah harus matching juga kah warnanya dengan bunganya, Lex? Kalau bisa iya. Oke. Kalau bisa iya, tapi kalau tidak pun ya berarti harus di-treat sebagai kanvas aja. Jangan yang terlalu banyak pattern. Oke. Oh, perlakukan tablecloth Anda seperti kanvas. Iya, seperti kita mau melukis Oke. kanvasnya apa dulu nih gitu, baru kita kira-kira mau kasih warna apa ya gitu. Oke. Tuh ya, yang jago melukis wajah Anda. Wajah Anda kan diperlakukan sebagai kanvas tuh. Yes, kalau betul. perempuan mau make upan ya. Betul. Tablecloth itu adalah kanvasnya. Kanvasnya, betul sekali. Iya kan? Udah boleh ya aku ya. Pinteran dikit nih 40 menit ngobrol sama Alex ya. Yes, coba kita mau lihat lagi ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yes. Ibu-ibu yang di Surabaya nih nonton kita aja baru abis itu ngopi-ngopi sama ngeteh-ngeteh ya. Sirik deh ya bisa ngopi-ngopi sama ngeteh-ngeteh gitu. Nanti kapan-kapan kita bikin event di Jakarta ya ibu-ibu ya. Ibu Asa dan teman-teman ya. Yes. Pertanyaan berikutnya ini dia Lex. Saat kita mau mendekor meja atau rumah dengan bunga fresh, lebih baik di setup berapa lama sebelum acara dimulai? Oke, Supaya nggak layu. Nah, kalau untuk fresh flowers, saya lebih suka mulai dirangkai itu 6 jam maksimal sebelum acara. Oke. Itu karena untuk perangkai sendiri tergantung berapa banyak rangkaian yang dibuat ya. Satu rangkaian itu we aim for maximum itu 20 menit untuk merangkai biasanya gitu. Jadi ya lumayan butuh waktu yang cukup lama ya karena kita merangkai kan harus Pakai perasaan, pakai ada mood. musiknya, ada ambience-nya, terus misalkan mau rangkai lagi hujan atau lagi apa gitu. Jadi biasanya saya sih satu rangkaian maksimal 20 menit gitu. Tuh, suka deh. Tuh ya ibu-ibu ya buat yang baru mau coba-coba merangkai bunga, kata Alex, perlakukan merangkai bunga itu sebagaimana kita mau melakukan self care Yes, gitu ya. terapeutik kan kalau orang bilang. Terapeutik, Iya, yes, betul. I love it. Lah, pandemi-pandemi gini kan kita harus lebih banyak menghargai diri Iya, ya. betul Kegiatan-kegiatan yang kecil itu jadi sangat bermakna, Yes, bener kan? benar, benar, Nah, merangkai bunga termasuk salah satu kegiatan di antaranya. Pasang Yes. musik, nyalain scented candle, Betul. make it your me time activity Yes, ya. betul, betul, Kan betul. apa ya? Bersentuhan dengan seni dan keindahan itu it's good for the soul. Iya, betul, betul. Bikin jadi happy lah gitu. Oke, speaking of flowers, beda nggak sih Lex kalau kita mau mendekor? Alex kan ini menggunakan 100% bunga asli. Iya, betul. All natural flowers today. Betul. Kalau misalnya saya pengen pakai bunga artificial atau dicampur, beda nggak sih treatmentnya Lex? Treatmentnya beda secara teknis ya, karena kalau kita bermain dengan fresh flowers itu kan kita bisa tinggal gunting mau seberapa sih panjang tangkainya gitu untuk dimasukkan ke pot. Sama mediumnya pun juga beda gitu. Let's say kalau mediumnya fresh flowers itu kan harus air. Mau pakai oasis foam pun oasis foamnya harus direndam air. Ya. Nah untuk artificial bisa tanpa air, bisa juga atau pakai kawat, atau bisa pakai oasis foam yang untuk artificial. Jadi tidak usah pakai air, lebih kencang megangnya. Oke. Dan untuk tangkai, masalah tangkai di artificial flower itu
sama sih bisa digunting, cuman lebih keras aja. Lebih sayang. Karena kalau kita punya artificial flower di rumah, let's say udah dirangkai, kalau misalkan tangkanya udah dipotong, itu kan udah Ya nggak selamanya akan numbuh lagi iya, ya maksudnya, begitu ya. kita mau ubah pun ya udah terbatas gitu. Bisa sih diakalin dengan cara dibengkokin aja, tapi itu ya harus ada effort karena nggak semua tangkai itu fleksibel. Kawatnya kalau terlalu tebal dia ya harus agak gini. Sekalian olahraga ya, pakai kekuatan otot. Tapi nggak masalah juga sih, oke aja. Dan bisa disimpan lagi kan habis itu buat di rumah. Kalau gitu aku mau pertanyaannya ini buat Alex. Kita kan pasti pengennya gitu ya ibu-ibu ya, walaupun kita pakai bunga yang artificial, kalau bisa kelihatan as real as possible. Ada nggak sih rekomendasi jenis bunga artificial yang menurut Alex, bunga artificial ini pasti nggak ada yang tahu kalau ini adalah palsu? Ada nggak? Ada. Saya nggak boleh sebut merek orang suppliernya ya. Iya jangan, ada jenis di bunganya. daerah Gunung Sahari lah ada, saya sebut ya. Oke. Itu bisa kita gini, kita let's say bilang aja lah, let's say satu barang pasti ada kualitasnya. Oke. Nah artificial flowers itu juga banyak kualitas, banyak supplier juga jual dengan kualitas A, ada kualitas B, ada kualitas C gitu. Nah ya, kalau bisa cari yang kualitas A, memang harga lebih mahal tapi lebih worth it untuk ditaruh di rumah karena kelihatan lebih seperti kelihatan bunga fresh gitu. Nah untuk jenisnya yang kira-kira pasti kelihatannya tuh pasti seperti Looks real. fresh itu adalah yang pertama peony. Peony. Sekarang udah bagus semua bikinnya. Karena mungkin strukturnya yang apa ya lebih fluffy atau apa. Jadi dia bikin artificialnya juga jadinya bagus gitu kayak fresh. Terus anemone. Anemone juga. Anemone sekarang juga orang susah untuk bedain yang palsu mana yang asli mana. Tuh harusnya bisa sambil Google ya, anemone bunga apa tuh saya baru denger ya, kalau ibu-ibu pasti udah sering denger. Sama anemone. satu lagi poppy. Poppy. Ya, poppy itu adalah bunga favoritnya Yves Saint Laurent yang sempat di Christian Dior juga untuk bikin karakternya. Tapi nggak pernah bisa masuk ke sini karena poppy itu kan ada seednya mengandung opium kalau nggak salah, jadi nggak dilarang. Cuman makanya di sini diproduksinya banyak tuh untuk artificialnya dan udah bagus-bagus banget. Karena poppy itu kan lumayan teksturnya di tangkanya tuh berbulu, terus di Sering dengar tuh ya, poppy seeds. Yes, betul. Oke. Oh, tangkainya dia berbulu ya. Top 3 itu yang lumayan terlihat seperti fresh. Oke. Never go wrong. Asik nih, dapat ilmu banyak nih dari Alex sore hari ini. Hey, ada pertanyaan dari Mbak Sisil. Untuk year end celebration ya, pasti kan ibu-ibu ada beberapa event tuh, Lex. Ya. Bisa advice nggak kira-kira bunga apa yang tahan 5 hari plus yang gampang untuk di-retouch? Oke. Untuk yang hari ini saya pakai hari ini sih sebenarnya semua bisa tahan tuh untuk 5 hari. Terutama untuk peony mungkin enggak ya. Peony saya bisa bilang mungkin cuma 3 hari. Tapi untuk anggrek itu bisa tahan 5 sampai 7 hari. Oh, anggrek tuh tahan 5 sampai 7 ya? Betul. Oke. Dan baby's breath itu juga tahan lama dia. Jadi untuk baby's breath, anggrek, terus kemudian juga beberapa rose juga lumayan untuk awetnya lumayan awet, bisa tahan 5 hari. Seperti itu. Nah kalau misalnya mungkin ibu-ibu pengen udah jadi nih day one setupnya gini, nggak pengen terlalu belanja lagi gitu, pakai bunganya kan tahan tuh 5 hari. Apa yang bisa kita ganti-ganti dikit untuk memberikan nuansa yang beda? Ganti vas, itu pasti. Kalau kita ganti vas pasti udah dicopotin, dipasang lagi pasti bisa berubah lagi gitu. Oh, sesederhana itu ya, Sesederhana Lex? itu ganti vas aja, bunganya tinggal pasang lagi aja, nanti pasti hasilnya akan berbeda. Karena vas itu bener-bener kayak kita kalau lagi pakai baju, misalkan kita pakai dress Dior yang ini, sama pakai tiba-tiba terus kita mau ganti pakai dress ini, itu pasti kelihatannya langsung beda. Gitu. Ganti vas. Mau ganti suasana, ganti vas. Ibarat perempuan ya, mau ganti suasana, ganti tas. Mau itu. Iya kan? Ibu gitu kan? Pasti pengen ganti suasana, ganti tas. Oh, kamu maunya ini? Aku ini. Boleh tuh. Kamu sukanya tas gede-gede ya. Kan gitu.
Alfian tepuk tangan. Alfian dari Savia Pasar tepuk tangan lihat pilihan tas kamu, Alex. Oke. Strawberry milk ya Kak. Iya, strawberry milk loh. Sesuai dengan warna dekorasi kita Yes, kan? betul. Ini tuh yang sama ya. Oh, ini yang sama Ini ya? ada warna coral, pink, green. I ya see. kan? Selama ini tuh gue tuh selalu bertanya-tanya loh Lex, orang bilang coral, coral, coral. I have always wonder, what kind of color is coral? Now I know. Yes. A slightly darker hues of pink. Pink peach, lebih ke peach ya. Oh, lebih ke peach. Iya, orang bilang salmon. Salmon and coral Oh. is very similar ya. Oh, I see. Gitu. Kalau kita ke makan sushi, pesan salmon itu coral. Oh alah. Gitu. Aduh, kulit kamu sehat banget warnanya koral. Ada pertanyaan dari Dea. Oke, Alex mau tanya, kalau serving snack during pandemi gini gimana baiknya? Tapi yang tetap cantik ya, yang everyone can feel comfortable and also feel safe eating and enjoying them. Tadi sebetulnya aku ambil ya, Boleh, Alex mungkin bisa bantu jawab. Nah, sambil aku ambil ke sini, gak ada yang mau bergerak tim kita. Nih, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif pinggannya, bener gak sih? Betul, kita pakai ini. Penutup ini, apa namanya penutup ini? Tudung saji kalau saya di rumah. Bukan Apa ya? namanya? Hah? Dome! My Yes. God! Darling, Glass maaf dome. ya Bapak Alex kan biasa mainnya kembang ya. Untuk ada Yohanes, Jojo. Dome, pakai Glass dome. dome ya. Ini untuk amannya kita pakai glass dome supaya kalau Oke. misalkan terlindungilah dari semua kuman-kuman yang kira-kira mau menempel di makanan. Sih, Gitu. pakai glass dome ya. Karena Yes. kalau pakai apa sih itu plastik yang wrapping gitu nggak cantik. Nggak cantik, ya. kurang. Mendingan kita pakai glass dome aja, simple lagi. Nggak cantik dan nggak ramah lingkungan. Iya, Banyak betul. plastik Betul, ibu-ibu. betul, Ya. betul. Tuh, pakai glass dome ya. Oke. Ini taruh di sini nggak apa-apa ya. Tuh, oke. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya. Tadi aku tuh kepikiran pas mau ngambil itu. Oh, udah ada lagi. Oke. Kadang-kadang soalnya saya suka gitu ibu-ibu. Kebanyakan ngoceh jadi lupa deh itu menjawab pertanyaan yang masuk. Tips and trick untuk mendekor table setting di area outdoor. Oke, area outdoornya area outdoor itu kan banyak macam. Yang paling tricky sebenarnya tuh di area rumput. Oh. Karena di area rumput itu kita harus consider about the levelingnya. Apakah Oke. itu landai, apakah itu berbukit-bukit, apakah itu datar doang. Oh. Dan yang kedua itu kita harus consider untuk pemakaian meja dan kursi, jangan sampai yang terlalu kakinya tuh Oh, kakinya Tajam. kalau tajam dia bisa masuk melesek ke dalam. melesek ke Oke. dalam jadinya nggak enak Menusuk gitu, ya. jadi duduknya nggak rata, ntar ini jadi pegel atau apa nggak enak gitu. Kalau untuk di outdoor sih sebenarnya tips and tricksnya itu bunga tetap boleh dirangkai 6 jam sebelumnya, tapi jangan dikeluarin dulu sampai kira-kira setengah jam sebelum acara memulai lah. Karena takutnya di luar itu karena kita tinggal di Panas, tropis. tropical country, jadi harus dijaga tuh jangan sampai kepanasan dulu. Kepanasan cepat layu dia kan? Iya, kecuali kalau kita di San Francisco atau yang udara ya udah dingin, adem ya nggak masalah di luar gitu. Bunga-bunga segar itu kayak saya, kena udara luar layu. Senengnya di AC. Lepek. Lepek ya. Sama sebetulnya kalau acara outdoor adalah challenge-nya ibu-ibu harus melihat perakiraan cuaca ya. Yes, betul, Kira-kira betul, saat acara berlangsung akankah cuaca cerah cerah atau akan hujan ya. Kalau lagi bulan-bulan seperti ini emang rawan hujan ya Betul. kayaknya ya dari Iya, kemarin. akhir tahun aduh enggak deh ya. Iya, enggak deh. Aku mau tanya nih sama ibu-ibu ya, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Jadi kita bisa nyalain speakernya, terus kita bisa agak sedikit berinteraksi sama ibu-ibu. Boleh kita tampilin gak sih wajah ibu-ibu yang tengah menyaksikan acara home celebration, virtual styling session kita ini? Sekalian saya mau ingetin ibu-ibu ya, sekali lagi bahwa Dior Cruise 2021 Pop-in di Plaza Indonesia itu berlangsung sampai tanggal 27 Desember. Mana coba aku mau say hi sama nama yang aku kenal. Melanie masih ada nggak sih? Karena Melanie kan juga sangat sering hosting di rumah Iya, tuh. betul. Ya, mana coba? Hi Mel, are you still with us? Masih ada nggak? Enggak ada ya.
Tunggu kita geser dulu ya. Tuh. Coba. Yes. Tuh ibu-ibunya pemalu nih. Oh ini aja deh. Aku ingin menyapa ini aja. Carla Jasmina. Hai Carla. Halo. Hai. Halo Alex. Halo. Sorry. Ada suara. Videonya dimatiin, mati nyala sambil kerja. Halo, koneksinya lagi terhubung. Hai Carla. Hey. Carla bisa dengar suara aku? Dijawab melalui WhatsApp ya. Ya kita nggak jadi ngobrol dong. Ah, bisa dengar? Oke. Aku belum bisa dengar suara kamu nih. Apa rencanamu akhir tahun? Kita kayak manusia goa ya. Apa rencana? Carla rencananya akhir tahun mau ngapain darling? Diketawain kita sama Carla. Ke Bali. Oh mau ke Bali. Nah suaranya Nice. kedengeran. Puji Tuhan. Oh mau ke Bali. Sama keluarga? Iya sama keluarga. Ah senengnya. Aku mau tanya ini dong. Sudah biasa bikin acara di rumah selama pandemi ini? Do you entertain people? Biasanya sih kalau Christmas sama New Year, iya emang selalu entertain sih. Biasanya makan-makan, kayak masak-masak gitu, bikin turkey, gitu-gitu aja sih. Nah biasanya dekorasi di rumah siapa yang nyiapin? Apa kamu panggil orang? Nggak mau repot? Ya pernah panggil orang, tapi biasanya sih enggak sih, sederhana aja. Oh. Kayak seadanya aja. Yang penting kayak kebersamaan aja. Nah, setelah melihat tips-tips yang dibagikan Alex, kira-kira do you think it's doable for you? Kalau aku kayaknya aku serahin orang aja deh. Terima kasih untuk kejujurannya. Gak apa-apa juga. Kamu tuh sama kayak aku, males repot. Iya. Serahin Kurang orang. keibuan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang beda-beda orang. Ada yang cocoknya jadi peserta kayak saya sama kamu ya. Kita jadi peserta aja, nggak usah jadi tim repot ya. Thank you ya sudah mau bergabung bersama kita sore hari ini ya. Stay healthy and happy always. Bye. Coba kita mau ngobrol sama satu orang lagi. Masih ada ya waktu kita ya. Kan saya pokoknya janjian sama ibu-ibu sampai jam 4 ya. Satu orang lagi dong. Boleh nggak sih kita lihat wajahnya ibu-ibu yang ada di sini? Nah, coba kita mau Disa Soraya. Hai Disa. Hai. Can we have you on the screen? Disa di Jakarta apa di Surabaya nih Disa? Jakarta. Oh Jakarta. Apa nih rencana akhir tahunnya Disa? Sama ke Bali juga. Ay senengnya, banyaknya pada ke Bali nih Lex. Iya enak ya. Disa kamu di rumah biasa entertain nggak? Do you entertain people in your house? Sama, kayaknya nyuruh orang juga. Hebat ibu-ibu modern zaman sekarang ya. Udah nggak Iya. usah repot-repot ya. Itu siapa di sebelah kamu? Di sebelah siapa tuh? Hai. Namanya siapa? Siapa namanya? Bilang dong. Kayla. Kaila, hai. Salam Hai. kenal dari Om Dave dan Om Alex. Thank you for joining with our party. Terima kasih ya Disa. Stay Ya, thank you. healthy. Yes. Satu lagi. Tadi aku lihat ada Vivi kalau nggak salah baca ya. Coba, can we see our attendees on screen? Yes. Mana coba? Rupanya ibu-ibu ini sore ini kalau nggak dicolek ya, mereka malu-malu. Iya, betul. Atau mungkin kata ibu-ibu gini, aduh aku mah udah deh panggil orang aja nggak usah repot. Tapi kan manggil orang juga kalau kita tahu apa Lebih yang enak, harus, iya. ya kan? At least tahu lah hari ini jenis-jenis bunga tuh ada apa aja. Betul, minimal color timnya, Iya, tema pestanya, iya, betul, ya. sama, tetap Yuk, harus jadi komandonya. Yes. Coba boleh dikasih lihat. Hai Ibu Vivi. Bisa dengar suara saya, Dave dan Alex? Kami Hai Ibu, masih di mute ya? Speakernya boleh dinyalain Bu. Iya, aduh aku nggak bisa bantu kalau untuk nyalain speaker, maaf ya Bu ya.
Ya ampun kata ibu bikin repot nih di si Dave nih. Maaf ya Bu ya, pengen denger suara ibu atau udah pengen ngobrol. Repot ya Bu ya? Repot. Ya udah nggak apa-apa kalau repot, maaf ya. It's nice to see your face on our screen today Ibu. Thank you loh. Makasih sudah bergabung ya. Sehat-sehat selalu. Yes. Nah, oke, sekarang kita mau kasih lihat ya. Tadi kan kita sempat sekilas tuh. Kita menyapa ibu-ibu yang ada di Surabaya, Ibu Aza and Friends. Coba kita mau kasih lihat foto-foto setup dari Ibu Aza di Surabaya. Just to show everyone bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk acara virtual styling session kita loh. Bu Aza, Mana sih penasaran deh. kalau kata orang kampung aku, seng ada lawan. Coba kita kasih lihat foto-foto setupnya Ibu Aza di Sumatera nih ya. Di Surabaya apa di Sumatera sih? Hebat banget deh Ibu Aza. Oh my God. Di Surabaya. So cute. Bagus. Itu piring bintangnya bagus loh. Representing Dior. Oh gitu ya Lex ya? Iya, ikonnya Dior mana tuh? Ikonnya bintang begitu ya. Iya. Aduh, produk knowledge Alex bagus sekali. Ini mau aku berdiriin. Nah ini juga mungkin kita bisa komentarin ya Alex ya. Ini adalah plating yang dipilih Ibu Aza. Warnanya netral ya. Netral, putih. Betul, sehingga yang plate paling atas itu jadi focal point-nya, aksennya Betul. gitu ya Alex ya. Bagus. Interesting. Very chic. Very chic. Apa tuh makanannya? Centerpiece-nya dong, ada bunga-bungaannya. Nice. Pakai hydrangea. Stromeria. Oke, putih, pink, hijau. Ya kan sama dengan koleksi Cruise 2020-2021 tuh. Oh iya, jangan-jangan pas nih karena tahu kalau Dior Cruise 2021-nya Iya. warnanya itu jadi dihadirkan deh tuh warna-warnanya Nice. inspired by. Oh very pretty. Very pretty, nice. Aduh terima kasih loh, Anda sudah niat sekali nih Ibu Asa and Friends. Bagus banget. A for effort. Nah itu dia Yes. makanan-makanannya. Bagus ya piringnya. Piringnya menarik ya. Bagus banget. Dan juga festif gitu kan. Iya, Natal, tahun baru kan Betul. pasti hiasannya bintang ya Iya, Lex betul, ya. betul. Hai ladies. Halo. Dress code-nya putih pula. Ibu Aza, Nice. pengen denger suaranya Ibu Aza boleh nggak sih? Boleh nggak? Ibu Aza, hai. Bisa denger suaranya Alex dan ke-mute, saya Bu. Dave? Masih ke-mute. Masih ke mute. Tuh. Ayo, Mbak. Mbak Hai Thomas. ladies. Aduh restorannya lucu sekali ya. Bagus sih, aku belum pernah loh ke sini Lex. Selama ke Surabaya. Tempo dulu gitu ya kayaknya Ya. Bagus ya. Klasik gitu ya. Ih, bagus Oke, deh. Ibu Aza bisa dengar suara kita ya? Bisa? Bisa tuh katanya. Oke, hai. Oh iya, hai. Baru kedengaran suaranya. Apa nih rencana akhir tahunnya ibu-ibu? Sebagian ada yang ke Bali, sebagian di Surabaya aja. Yang ada di Surabaya kira-kira akan bikin acara nggak di rumah? Bikin, coba jujur, ibu-ibu yang bikin acara di rumah, udah biasa bikin centerpiece sendiri atau biasanya dilimpahkan kepada orang lain kewajibannya? Ada yang panggil orang juga, Dev. Oh gitu, tuh. Tapi kan minimal sekarang udah tahu tips-tipsnya ya. Jadi minimal nentuin warna, nentuin tema, ibu-ibu udah bisa jadi bosnya. Yes. Iya, orang Surabaya kan ya paling jago makanan-makanan enak nih ya. Aduh, iya, Ibu-ibu, apa sih menunya sore hari ini, ngintip dong menu andalannya? Hari ini kita afternoon tea, jadi menunya western. Nah, ini ada menunya sih. Oh, afternoon tea. Aduh, sirik banget. Iya. Nanti kapan-kapan kalau ke Surabaya sama Wida, sama Mbak Sisil, sama Alex, kita ikutan Iya afternoon tea dong. sama Ibu Aza and Friends ya. Iya dong. Ibu Aza katanya Wida jago merangkai bunga Oh loh. iya, itu Ibu Aza yang merangkai bunganya. Nice, very nice. Oh,
ya udah nggak usah diajarin, justru harusnya udah kita minta itu mah. ilmu sama Ibu Iya, Aza kalau untuk betul. merangkai bunga. Saya justru yang harusnya minta diajarin. Oke, terima kasih. Thank you for joining our event ya Thank Ibu-ibu you. ya. Ibu-ibu Surabaya, stay happy, stay healthy. Sun Stay jauh. safe. Yes, oke. Very well. Rasanya sudah 1 jam ya. Gimana Jojo? Nah ya, ibu-ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita ya. Selama 1 jam Anda sudah bergabung bersama dengan tim Dior dalam acara Home Celebration Virtual Styling bersama Alex. Kita mau bilang terima kasih dulu dong sama Alex sudah Thank mau you, membagi sama-sama. ilmunya. Sama-sama. Ya, berarti nanti kalau ibu-ibu di rumah bikin pesta akhir tahun, tukar kado, bagi-bagi Dior ya. Di foto, teks Alex, teks saya di Instagram sama teks My Dear Dior. Supaya kita lihat, oh ibu-ibu benar-benar mempraktekkan nih Yes, betul. hasil obrolan kita. Betul, Iya betul. kan? Iya, betul. Nah, sama ibu-ibu kalau mau main-main ke Safia Fasa, ibu-ibu, ayo jangan lupa ya, telepon teman kita yang bertanggung jawab di sini, Alfian. Catat nomor teleponnya. 0811 115 801. Gitu ya ibu-ibu ya? Yes. Ayo foto-foto, kemudian upload, tag kita dan juga My Dear Dior. Nah, sebelum kita ayo kita tampilkan sebagai penutup, kita tampilkan portfolio foto-foto Alex yang tadi soalnya kan belum semua tuh ya Lex Oh, ya. iya, Kita betul, tampilkan. betul. Kita tampilkan dan kita sambil ucapkan selamat tinggal kepada ibu-ibu. Kita ucapkan terima kasih sudah mau bergabung bersama acara Dior sore hari ini. Semoga ibu-ibu sehat-sehat, bahagia selalu. Kita ketemu di tahun 2021. Bye everyone.